Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال تعالى أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas izinnya, atas karunia-Nya, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bermuajahah bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk diri dan kepada seluruh jamaah, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itulah harta kita yang paling mahal. Takwa itulah harta kita yang paling berharga. Iman dan takwa itulah milik kita yang abadi. Kenapa? Karena hanya iman dan takwa yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang yang berakal tidak akan pernah tertipu bahwa bekal terbaik yang harus diperbanyak adalah bekal takwa. Allah SWT berfirman: "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Fatazawwadu, hendaknya kalian memperbanyak bekal, dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Karena itu fattaquni ya ulil albab, karena itu bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Takwa adalah bekal yang penting yang harus kita perbanyak, yang harus kita persiapkan. Karena itu khatib akan selalu menjadikan ini sebagai wajib dan rukun di dalam setiap khutbahnya, yaitu untuk berpesan agar meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu tanda orang-orang yang bertakwa adalah dia senantiasa
waspada terhadap nikmat yang dia dapatkan dari Allah. Orang yang bertakwa yakin bahwa setiap nikmat yang Allah berikan itu selalu bermakna ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan kesulitan dan dengan kemudahan. Jadi bentuk ujian dari Allah itu ada dua. Ada kesulitan, kesempitan, dan juga yang kedua adalah kemudahan, kelapangan. Bagi orang-orang yang bertakwa dia waspada ketika dia mendapat nikmat. Namun bagi orang-orang yang nilai ketakwaan dan ketakwaannya lemah dalam dirinya, maka dia biasanya tidak sensitif terhadap kenikmatan itu. Karena itu di dalam Al-Quran banyak orang-orang yang lalai dengan kenikmatan itu, kemudian Allah sengaja membiarkannya dengan kenikmatan itu sampai suatu saat Allah mencabutnya dengan mendadak. Itulah yang disebut dengan istidraj. Istidraj dalam Islam. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mengingatkan itu. Salah satu di antaranya adalah yaitu dalam surat Al-Qalam ayat 44. Fadarni wa man yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka serahkanlah ya Muhammad kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan Al-Quran, yang mendustakan perkataan mereka. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Demikian juga dalam ayat yang lain surat Al-A'raf. Allah SWT berfirman, "Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Itulah yang disebut dengan istidraj. Banyak orang yang tidak menyadari ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu adalah karunia. Istidraj, kalau Imam Ghazali mengatakan adalah yaitu Allah membiarkan seseorang itu mendapatkan nikmat itu karena dia tidak berhenti melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan istidraj seperti ini merupakan peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama yang mendefinisikan istidraj adalah pembiaran kesenangan untuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah agar mereka terus-menerus lalai hingga pada suatu ketika semua kesenangan itu dicabut oleh Allah dan mereka terkejut, mereka termangu dalam penyesalan yang terlambat. Istidraj. Apa ciri-ciri orang istidraj itu? Ulama mendefinisikan ada 5 ciri orang yang dikatakan istidraj. Yang pertama, seseorang yang pekerjaan dan rezekinya di dunia berjalan lancar, meskipun dia tidak pernah ingat kepada Allah, dia tidak pernah sholat tapi rezekinya lancar. Atau yang kedua, merasa begitu tenang dan tentram, meskipun dia tidak pernah beribadah dan banyak melakukan maksiat. Atau yang ketiga, seseorang itu jarang terkena sakit, jarang terkena musibah, walaupun perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Atau dia merasa kenikmatan yang dia dapatkan itu seakan-akan dia dapatkan dari usahanya sendiri. Atau orang itu jarang mendapatkan musibah, padahal dia banyak berbuat dosa dan maksiat. Kita sering menyaksikan seperti itu. Dan beberapa orang mengatakan, kenapa dia seperti itu? Mengapa Allah membiarkan? Hadirin jamaah rahimahullah. Istidraj adalah bentuk lain dari ujian yang Allah berikan. Karena itu di dalam surat Al-An'am
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Yang artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan bagi mereka. Allah membuka pintu-pintu kesenangan bagi mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka itu, kami siksa mereka secara tiba-tiba, baghtatan. Maka ketika itu mereka terdiam, menyesal dengan penyesalan yang amat sangat. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sering menyaksikan seperti itu dalam kehidupan. Bagi orang-orang yang bertakwa, yang beriman, itu bukanlah yang aneh. Orang yang jarang sholat tapi kok rezekinya banyak, badannya sehat-sehat saja, jarang terkena musibah. Hal seperti ini sudah pernah terjadi dalam kehidupan manusia. Siapa yang tidak kenal dengan korun? Siapa yang tidak kenal dengan orang-orang yang telah dimurkai Allah Subhanahu wa taala? Mereka seakan-akan baik-baik saja. Tapi hadirin, begitulah jika Allah akan menguji hambanya, maka Dia, Allah, akan membiarkan mereka sampai mereka sadar. Namun jika tidak sadar pun, Allah mengatakan, sanasrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka dengan tiba-tiba akan kami tarik kenikmatan itu min haitsu la ya'lamun, dari jalan yang tidak mereka ketahui. Hanya Allah yang tahu jalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah yang membedakan antara nikmat kita itu nikmat berupa istidraj ataukah bukan, itu terletak pada sikap kita terhadap kenikmatan itu. Yang membedakan bahwa apakah nikmat yang saya dapatkan ini istidraj, bentuk pembiaran dari Allah SWT kepada kita, ataukah itu bentuk karunia, tergantung dari kita mensikapinya. Satu di antaranya yang menentukan bahwa bentuk nikmat itu istidraj atau tidak adalah ketakwaan dalam diri seseorang. Bentuk ketakwaan itu adalah yaitu wujud syukur yang muncul dalam diri seseorang. Ketika seseorang dengan kenikmatan semakin bersyukur kepada Allah SWT, maka insya Allah kenikmatan itu akan menambah keimanan dan ketakwaannya, akan menjadi tabungan abadi di yaumil qiyamah. Ada 5 hal yang harus dilakukan untuk membedakan apakah nikmat itu istidraj ataukah bukan. Yang pertama, hakikat seseorang yang bersyukur, orang yang bertakwa itu pertama, ketika dia mendapatkan nikmat apapun, maka dia pertama mengembalikan nikmat itu kepada Allah. Bahwa semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta dirinya, apa yang melekat pada dirinya, apa yang ada pada dirinya, sesungguhnya itu adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia segera mengembalikan kepada Allah. Dia segera memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan moga-moga kenikmatan itu menambah dekatnya dengan Allah. Tidak ada terbesit dalam sedikit pun bahwa seakan-akan nikmat itu hasil karya sendiri, hasil kerja kerasnya semata. Tapi sesungguhnya nikmat itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap yang harus ada pada diri seseorang. Dia memuji Allah ketika mendapatkan nikmat itu. Kemudian yang kedua, tanda bahwasanya nikmat itu adalah karunia dari Allah yang menambah ketakwaan kita adalah, yaitu semua nikmat ini menuntut tanggung jawab. Ketika dia mendapatkan nikmat, maka yang didahulukan adalah
apa yang menjadi perintah Allah terhadap nikmat itu. Apakah dalam bentuk sedekah, apakah dalam bentuk infak, ataupun juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Inilah orang-orang yang insya Allah kenikmatan itu merupakan tanda dari kemuliaan dan ketakwaan dalam diri seseorang. Kenikmatan itu akan menambah dirinya semakin kuat di dalam mendatangkan kemanfaatan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apabila kamu mendapatkan kenikmatan, maka nikmat itu hendaknya fahaddits, kamu sebarluaskan. Itulah tanda orang-orang. Kemudian di dalam menyebarluaskan kenikmatan itu sesuai dengan petunjuk Allah SWT, bukan untuk hal-hal yang sia-sia. Ini adalah juga tanda apakah kenikmatan itu betul istidraj atau tidak. Kemudian yang ketiga hadirin, setiap seseorang mendapatkan nikmat itu, dia tidak melupakan orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupannya. Di antara orang yang paling berjasa dalam kehidupan seseorang adalah ayah dan ibu. Sehingga yang paling harusnya mendapatkan kenikmatan dari semua itu, mendapatkan bekas-bekas kenikmatan itu adalah ibu dan bapak. Karena boleh jadi kenikmatan yang didapat oleh seseorang itu karena doa yang ikhlas dari ibu bapak yang tidak mereka ketahui. Karena ketulusan doa dari ibu dan ayah kita di tengah malam mendoakan anak-anaknya untuk keberhasilannya. Doa dari guru-guru yang ikhlas yang mendoakan anak-anak muridnya agar menjadi orang-orang yang baik. Seorang yang bertakwa, dia akan mendahulukan itu untuk orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan. Wabil khusus adalah ibu dan bapak. Kemudian yang keempat, ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak bersifat kikir, dia tidak egois. Kenikmatan itu selain dia sebarluaskan kepada orang lain, dia senantiasa memikirkan bahwa kenikmatan itu harus menjadi bekal nanti di yaumil qiyamah, bekal nanti di yaumil akhir, sehingga harta dan apa yang dia miliki, apakah itu kekuasaan, apakah itu harta, menjadi tabungan terbaik nanti di yaumil qiyamah. Banyak orang yang mendapatkan kenikmatan tanpa dilandasi ketakwaan. Dia biasanya egois, bahkan tidak pernah memikirkan untuk generasi penerus. Kekayaan dihabiskan tanpa memikirkan untuk mewariskan terbaik bagi generasi penerus. Kemudian mengeksploitasi kekayaan alam dengan cara-cara yang tidak wajar adalah sikap orang-orang yang kufur kepada Allah dan tidak pernah memikirkan pada generasi berikut. Kemudian yang kelima, hadirin, ketika seseorang mendapatkan kenikmatan itu, ciri bahwa dia bukan istidraj adalah ketika dia mendapatkan kenikmatan, justru dia banyak beristighfar kepada Allah SWT. Karena boleh jadi ketika dia mendapatkan kenikmatan itu ada cara-cara yang tidak baik yang dia gunakan, ada cara-cara yang melanggar perintah Allah, ada cara-cara yang melanggar dan juga menyakiti orang lain. Dia banyak beristighfar, dia banyak bersedekah, dia banyak bertasbih kepada Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, ketika Rasulullah SAW mendapatkan kenikmatan berupa Futuh Mekah, Mekah jatuh di tangan Rasulullah dan para sahabat tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Apa perintah Allah kepada Rasulullah? Turunlah ayat dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika datang kemenangan dari Allah berupa Futuh Mekah,
Kamu lihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Apa yang harus kamu lakukan? Allah memerintahkan pada Rasulullah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Banyaklah kamu bertasbih, banyaklah kamu beristighfar, perbanyaklah kamu bertakbir kepada Allah, perbanyaklah kamu baca hamdan. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat hadirin, justru itulah saatnya kita banyak beristighfar kepada Allah. Dan ini biasanya lupa bagi orang-orang yang nikmat itu berupa istidraj. Dia lupa istighfar kepada Allah. Dia lupa kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan kepada Allah. Dia teruskan sikap yang ambisi, yang egois. Kalau sudah begini, ini adalah bentuk-bentuk istidraj. Na'udzubillah. Karena itu jemaah rahimakumullah, ada satu doa yang selalu diajarkan oleh Rasulullah kepada kita agar kita dijauhkan dari sikap istidraj. Rasulullah menganjurkan kepada setiap kita selesai sholat itu doanya singkat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu. Tolonglah aku ya Allah untuk selalu bersyukur kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bisa memperbaiki ibadah-ibadah kepadamu. Ada 3 yang dimintakan, yaitu supaya kita selalu ingat kepada Allah. Karena bagi orang yang selalu ingat kepada Allah, insya Allah nikmat apapun akan mendatangkan kebaikan. Tapi ketika lupa kepada Allah, nikmat yang besar, apalagi nikmat yang kecil pun membuat dia lupa diri. Kemudian bersyukur dan memperbaiki. Ternyata hadirin, untuk bisa ingat kepada Allah pun harus kita minta. Kita harus minta kepada Allah, harus berdoa setiap saat, ya Allah, tolonglah agar aku selalu ingat kepadamu. Karena ingat kepada Allah adalah pangkal dari semua kebaikan. Tapi lupa kepada Allah adalah pangkal dari semua keburukan dan kejahatan. Karena itu kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ingat, bersyukur, dan nikmat yang kita dapatkan itu harus bisa menjadi sarana untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ujian dari Allah itu tidak bisa kita pilih. Tidak bisa mengatakan, ya Allah, ujilah aku dengan kesulitan saja, aku lebih kuat. Sayang, kita tidak bisa memilih bentuk ujian dari Allah. Bahkan sering sekali Allah menguji seseorang pada sesuatu ketika dia tidak kuat bidang itu, akan diuji lebih banyak lagi. Ada seseorang yang dia tidak kuat ketika mendapatkan harta, malah akan diuji oleh Allah dengan harta yang berlimpah. Disinilah sensitivitas ketakwaan itu akan berbicara. Ada seseorang yang tidak kuat, maaf, dengan ujian wanita, dia akan diuji dan dipertemukan dengan wanita. Ujian itu tidak bisa kita pilih, hanya Allah yang menentukan ujian untuk setiap individu. Yang harus kita lakukan adalah memahami bahwa Allah SWT akan menguji hambanya dengan kemudahan dan kesulitan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna 'ala al-khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله